Turki kirim 900 ton pasokan makanan warga Gaza. Pangeran Metin umumkan menanti kelahiran anak pertama. Turki negara pewaris Kekaisaran Ottoman. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Informasi yang pertama, pemirsa, pasangan kakek nenek menjadi korban banjir di Meksiko saling berpelukan menunggu datang bantuan. Dilaporkan banjir di Meksiko menelan 64 korban tewas dan 65 orang dinyatakan hilang. Banjir melanda Meksiko bagian tengah dan timur pada Senin 13 Oktober 2025. Sebelumnya, hujan deras mengguyur beberapa negara bagian Meksiko selama beberapa hari. Banjir menutupi jalan, memicu longsor dan menyapu jalan serta jembatan. Sejumlah daerah tidak bisa diakses. Dilaporkan AFP, Presiden Claudia Sheinbaum mengatakan pada hari Senin 13 Oktober 2025, sekitar 10.000 tentara dikerahkan menggunakan perahu, pesawat, dan helikopter sebagai bagian dari upaya penyelamatan dan mengirimkan makanan juga air bagi korban banjir. Sepasang kakek nenek saling berpelukan menunggu datangnya bantuan di Veracruz. Dikutip dari ABC7LA, pasangan tak lagi muda ini terjebak banjir dan tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menunggu bantuan datang. Pemirsa, seorang perempuan lolos dari maut diselamatkan petugas keamanan. Perempuan itu nyaris tertabrak tram atau kereta dalam kota saat menggunakan telepon genggam. Ini rekaman pengawas menangkap momen menegangkan saat seorang perempuan diselamatkan petugas keamanan di kawasan Kayseri, Turki. Dari video yang diunggah ABC News Rabu 15 Oktober 2025, terlihat petugas keamanan memegang dan mencegah perempuan tersebut berjalan di depan tram atau kereta khusus di dalam kota yang sedang melaju. Nampak perempuan ini memegang telepon genggam. Pihak otoritas transportasi menerangkan wanita tersebut mengenakan telepon genggam saat berjalan dan mengingatkan penumpang untuk tetap selalu waspada terhadap lingkungan sekitar saat berada di tempat umum. Ya pemirsa, seorang anjing terluka parah di sebuah ngarai atau lembah curam di Arizona, Amerika Serikat. Tim penyelamat berusaha menyelamatkannya. Penyelamatan berlangsung dramatis. Ini dia, video menampilkan detik-detik penyelamatan seekor anjing yang terdampar di sebuah negara atau lembah curam di Arizona, Amerika Serikat. Melihat video yang diunggah Fox News pada Selasa 14 Oktober 2025, terlihat tim penyelamat memantau lokasi dari atas ketinggian menggunakan helikopter. Dari gambar juga terlihat seekor anjing mendapat pelukan hangat dari para penyelamatnya. Akhirnya anjing tersebut dievakuasi naik ke helikopter dengan menggunakan tali dan dipegang tim penyelamat. Anjing tersebut berhasil diselamatkan dari lembah curam. Hasil pemeriksaan diketahui kondisi anjing dalam keadaan terluka parah, lalu dibawa ke dokter hewan. Menurut kantor Sheriff Maricopa, anjing berhasil dipertemukan kembali dengan pemiliknya. Ya pemirsa, Turki mengirimkan 900 ton bantuan kemanusiaan berupa pasokan makanan kepada warga Gaza, Palestina. Bantuan dikirimkan melalui kapal Akdenis berlayar menuju Gaza melalui pelabuhan El Arish di Mesir. Turki mengirimkan truk-truk mengangkut bantuan kemanusiaan berupa 900 ton pasokan makanan
menggunakan kapal Akdenis berlayar menuju Gaza melalui pelabuhan El Aris di Mesir, pelabuhan Mediterania terdekat dengan Gaza pada Selasa 14 Oktober 2025 atau sehari setelah penandatanganan perdamaian Gaza di KTT Mesir. Truk-truk tiba di Khan Younis, Gaza, sehari setelah Hamas membebaskan sandera Israel sesuai perjanjian kesepakatan gencatan senjata. Ini adalah kapal bantuan ke-17 dikirim dari Turki dan menjadi bantuan pertama sejak gencatan senjata diberlakukan di wilayah tersebut. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetap saksikan Mata Dunia. Ya, Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, seorang pria asal Korea Selatan jualan cilok keliling menggunakan sepeda jadi sorotan di media sosial. Sang penjual mengemas jualannya persis seperti di Indonesia. Seporsi cilok dihargai 10.000 won atau setara Rp116.000. Belakangan ini viral di media sosial seorang pria jualan cilok keliling menggunakan sepeda di Ansan, Korea Selatan. Video diunggah akun TikTok @rasi dan abaik pada Jumat 10 Oktober 2025 dan diserbu warganet. Hingga Kamis pagi 16 Oktober 2025, video ditonton lebih dari 740.000 kali. Penjual cilok diketahui bernama Cilok Hengnim. Nanti promosiin sama temen-temen. Iya. Kalau ada cilok Korea gitu. Pok, piring. Bungkus aja. Dalam unggahannya, terlihat sang penjual mengemas jualannya seperti ala Indonesia. Sejumlah cilok dan tahu dimasukkan ke dalam plastik bening. Kemudian isian disiram bumbu kacang. Harga seporsi cilok dijual 10.000 won atau sekitar Rp116.000. Silakan dilarisi. Ini telepon bisa pesan juga berarti ya? Iya. Nanti dalam tag area Ansan sini. Ansan. Jantar ya. Diketahui, cilok yang dijual adalah hasil buatan tangan istri Hengnim, seorang perantau warga negara Indonesia yang menetap di Korea Selatan. Hengnim dan istri meracik cilok tak jauh dengan cilok yang menjadi jajanan khas Bandung, Jawa Barat. Hengnim mengaku menjual cilok sebagai pengobat rindu warga Indonesia yang tinggal di Korea Selatan dengan menghadirkan jajanan khas tanah air. Alasan lainnya, Hengnim ingin mendatangkan suasana ala Indonesia bagi pendatang Indonesia yang menetap di Ansan, Korea Selatan. Malu udah pernah ke Indonesia. Bakule pernah neng Indonesia, guys, neng Jogja, Solo. Ke Jogja, rumah istri Jogja. Enggak. Jakarta. Oh, iya. Pemirsa, anak laki-laki berusia 7 tahun asal Bandung, Samuel Anderson Lee, meraih emas di ajang Hong Kong International Mathematical Olympiade 2025. Samuel langganan juara berbagai olimpiade matematika internasional. Anak laki-laki berusia 7 tahun asal Bandung, Samuel Anderson Lee, membuat harum nama Indonesia. Samuel meraih emas di ajang Hong Kong International Mathematical Olympiad atau HKIMO 2025 Primary One Final Round pada Minggu 5 Oktober 2025. Ia bahkan menempati posisi ketiga dunia karena skor sempurna di bidang logical thinking, arithmetic, number theory, dan combinatorics. Ia bahkan menempati posisi ketiga dunia karena skor sempurna di bidang logical thinking, arithmetic, number theory, dan combinatorics. Samuel langganan juara di berbagai olimpiade matematika internasional seperti SASMO, WMI, SMC, dan IKMC dengan total 5 medali emas dan 1 perak. Menurut sang ibu, Samuel sudah tertarik pada angka sejak kecil dan kini hobinya mengotak-atik soal angka menjadi prestasi mengharumkan nama Indonesia. Dikutip dari Sam Journey, Kamis 16 Oktober 2025 diketahui, Samuel sejak berusia 16 bulan belajar mengenal buah dan sayur dengan kartu bergambar. Samuel mulai menghubungkan gambar dengan kata.
Informasi selanjutnya, pemirsa, Pangeran William dan Kate Middleton mengikuti simulasi menangani korban banjir saat bergabung dengan layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan Irlandia Utara. Keduanya gagal melempar tali menolong korban banjir. Pangeran William dan Kate Middleton bertemu petugas pemadam kebakaran selama kunjungan di Irlandia Utara pada Selasa 14 Oktober 2025. Di sini, Pangeran dan Putri Wales mengikuti simulasi menyelamatkan korban banjir terjatuh ke arus banjir yang deras. Keduanya secara bergantian melempar tali guna menolong korban. Namun keduanya gagal melempar tali dengan cukup cepat. Selain simulasi menolong korban banjir, pasangan calon Raja dan Ratu Kerajaan Inggris ini ikut serta panen apel di Long Meadow saat kunjungan terakhir mereka ke Irlandia Utara. Long Meadow dimiliki keluarga McKeever selama 3 generasi dan menanam apel berkualitas premium sejak 1968. Long Meadow kini juga menjadi destinasi wisata yang ramai untuk tur kebun apel dan degustasi produk. Informasi selanjutnya datang dari Pangeran Brunei Darussalam Abdul Matin dan istrinya Putri Anisha Rosnah akan menjadi orang tua. Pasangan kerajaan ini mengumumkan sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Pangeran Abdul Matin dari Brunei Darussalam mengumumkan kabar kehamilan istrinya, Anisha Rosnah atau Anisha Isa Kalebich, di akun Instagramnya pada Selasa 14 Oktober 2025. Dan kemudian menjadi 3. Demikian tulis putra Sultan Brunei berusia 34 tahun sebagai keterangan untuk potret dirinya bersama sang istri. Terlihat potret berkelir hitam putih menampilkan Pangeran Matin dan Anisha yang saling berpegangan tangan di sebuah teras. Anisha memeluk perutnya yang mulai membesar. Keduanya saling kaitkan jari. Anisha memakai gaun putih panjang. Pangeran Matin dan Anisha menikah pada Januari 2024 dengan pesta kerajaan yang berlangsung selama 10 hari. Keduanya mengumumkan pertunangan pada Oktober 2023. Anak ke-10 Sultan Hassanal Bolkiah. Ia sering mendampingi ayahnya dalam tugas resmi. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Siapa sangka benda keras beton ternyata bisa menyelamatkan laut. Di Cina, ribuan balok beton daur ulang dibuang ke laut setiap tahun. Trik aneh tapi hasilnya bikin takjub. Beton biasanya digunakan untuk membuat rumah, jalan tol, dan jembatan. Tetapi di Tiongkok, beton justru dibuang ke laut. Tiongkok setiap tahun membuang ribuan balok beton ke laut. Bukan untuk bangunan, tetapi untuk membuat terumbu buatan. Balok-balok beton ini dirancang dengan lubang meniru formasi batuan alami. Hasilnya, ikan bersembunyi, bertelur, bahkan spesies yang dulu hilang kini mulai kembali. Dari laut yang rusak akibat polusi dan penangkapan berlebih, perlahan berubah menjadi ekosistem yang hidup kembali. Siapa sangka, benda sekeras beton bisa menjadi penyelamat kehidupan bawah laut. Trik yang aneh, namun hasilnya membuat takjub. Indonesia mungkin bisa mencontoh trik yang dilakukan oleh Tiongkok ini. Jadi, bukan sampah yang dibuang ke laut, melainkan beton. Ya, dari Cina kita menuju Turki yang merupakan negeri yang berada di dua benua sekaligus, Asia dan Eropa, sering dijuluki sebagai jembatan peradaban, menghadirkan perpaduan antara sejarah, budaya, dan keindahan alam yang tiada duanya. Kali ini akan mengajak Anda untuk melihat keindahan negeri 4 musim ini. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Kapadokia. Keajaiban alam di sini terbentuk dari letusan gunung berapi jutaan tahun lalu.
menghasilkan batuan tufa mudah tererosi angin dan hujan sehingga membentuk cerobong-cerobong peri setinggi puluhan meter. Lebih dari sekedar pemandangan, Kapadokia menyimpan warisan peradaban Kristen awal. Gereja-gereja batu di Goromeb dipenuhi fresko berusia ribuan tahun. Sementara kota bawah tanah Derinkuyu mampu menampung hingga 20.000 orang sebagai tempat perlindungan dari serangan. Kini, Kapadokia menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di dunia, terutama melalui pengalaman balon udara di pagi hari yang menampilkan panorama tak terlupakan. Yang paling unik, Kapadokia memiliki lebih dari 200 kota bawah tanah yang saling terhubung. Selanjutnya kita menuju ke Sanliurfa, kota kuno yang dikenal sebagai kota para nabi. Disinilah legenda menyebut Nabi Ibrahim lahir. Tempat paling ikonik adalah Balik Ligol atau kolam ikan suci, dipercaya sebagai lokasi mukjizat ketika api digunakan membakar Nabi Ibrahim berubah menjadi air dan kayu menjadi ikan. Hingga kini, ikan-ikan di kolam ini dianggap suci dan tidak boleh ditangkap. Selain kisah religius, Sanliurfa juga penting dalam sejarah peradaban. Kota ini dulu bernama Edesa, pusat literatur dan teologi Kristen Timur. Tak jauh dari kota, terdapat situs Göbekli Tepe, kuil batu berusia 11.000 tahun, disebut sebagai monumen religius tertua di dunia. Bahkan, Göbekli Tepe di Sanliurfa lebih tua dari piramida Mesir. Perjalanan berakhir di timur jauh Turki di Provinsi Agri. Disinilah berdiri Gunung Ararat, gunung berapi tertinggi di Turki yang berketinggian 5.165 meter. Puncaknya selalu diselimuti salju, menjadikannya pemandangan dramatis di perbatasan Armenia dan Iran. Dalam tradisi Islam, Yahudi, dan Kristen, gunung ini dipercaya sebagai tempat berlabuh Bahteranuh setelah air bah besar. Kisah ini menjadikannya Ararat bukan hanya simbol geografis tetapi juga spiritual. Bagi para pendaki, Ararat adalah tantangan besar karena jalur cukup sulit dan hanya bisa didaki pada musim panas. Meski demikian, banyak yang rela menempuh perjalanan panjang demi mencapai puncak penuh legenda ini. Di pesisir barat Turki berdiri megah Efesus. Kota kuno pernah menjadi pusat perdagangan dan intelektual dunia Romawi. Disinilah berdiri perpustakaan Celsus, mampu menyimpan ribuan gulungan naskah kuno. Teater raksasa menampung hingga 25.000 orang dulu digunakan untuk pertunjukan gladiator hingga pidato politik. Tak kalah penting, Efesus juga dikenal sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno seperti kuil Artemis. Meski kini tersisa puing-puing, namun dulu kuil ini dianggap bangunan religius terbesar di dunia. Dari kota kuno menyimpan kisah peradaban, keajaiban alam penuh pesona, hingga gunung syarat legenda, Turki membuktikan sebagai jembatan antara sejarah, budaya, dan keindahan alam. Sebuah destinasi tidak hanya menyajikan pemandangan, tetapi juga perjalanan melintasi waktu. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, dari kota tertua di dunia terus dihuni Damaskus hingga reruntuhan Palmyra di tengah gurun, Suriah kini berdiri di ambang babak baru sejarah. Setelah lebih dari 2 dekade kekuasaan penuh rezim Bashar al-Assad resmi berakhir pada Desember 2024 lalu. Suriah bukan sekedar nama dalam peta. Negeri ini adalah tanah peradaban berdiri sejak ribuan tahun lalu. Di masa lampau, wilayah kini dikenal sebagai Suriah, menjadi pusat penting kekaisaran Akkadia, Babilonia, Romawi, hingga Umayyah.
Disinilah peradaban kuno tumbuh, ilmu pengetahuan berkembang, dan budaya dunia berakar. Setelah lebih dari 2 dekade kekuasaan penuh, rezim Bashar al-Assad resmi berakhir pada Desember 2024 lalu. Ribuan warga tumpah ruah ke jalan, lagu-lagu revolusi bergema, di mana pada tanggal 8 Desember kini dikenang sebagai Hari Kebebasan Nasional, menandai berakhir kekuasaan mutlak membungkam generasi. Di tengah sejarah kelam, di kaki pegunungan Kalamaun terdapat sebuah penjara Setnaya berdiri dalam keheningan yang kini berubah makna. Tempat yang dahulu tertutup rapat, kini dibuka sebagian sebagai monumen ingatan. Di gerbangnya, warga datang membawa bunga dan foto orang-orang tercinta yang tak pernah kembali. Di dinding yang mengelupas, tulisan tangan dan pesan-pesan kecil menjadi pengingat bahwa masa lalu harus dikenang agar tak kembali. Namun di tengah reruntuhan dan puing-puing, aroma kehidupan kembali menyapa. Restoran kecil saat ini mulai buka dengan menyajikan hidangan khas Suriah seperti kibeh, fateh, hingga sisparak. Kuliner Suriah kini bukan hanya soal rasa, melainkan identitas yang bertahan. Di setiap piring tersimpan ingatan, ketekunan, dan juga harapan. Di jantung kota lama Damaskus terdapat sebuah masjid Umayyad yang kembali dipenuhi dengan doa. Masjid ini dibangun pada abad ke-8. Dalam sejarahnya, masjid ini pernah menjadi gereja dan kuil Romawi sebelum menjadi rumah ibadah Islam. Saat ini Masjid Umayyad berdiri sebagai simbol kebersamaan lintas iman, bahwa sejarah bisa menyatukan, bukan memisahkan. Jika kita pergi ke timur Suriah, kita akan menemukan sebuah peradaban. Palmyra kembali menampakkan wajah aslinya. Kota kuno dijuluki Mutiara Gurun ini pernah menjadi pusat perdagangan Romawi dan rumah bagi Ratu Zenobia, sosok perempuan yang menantang kekuasaan Romawi di abad ketiga. Semasa peninggalannya, kini rekonstruksi digelar dengan dukungan UNESCO dan dunia internasional. Batu-batu reruntuhan perlahan disusun kembali seperti mimpi rakyat Suriah yang mulai dihidupkan. Suriah belum selesai, Damaskus belum sepenuhnya damai. Dari masjid yang tua, dari tembok penjara yang sunyi, dari dapur kecil, hingga pasar yang kembali ramai, Suriah mulai menata ulang dirinya. Dari reruntuhan hingga bangkitnya sebuah harapan, Suriah hari ini bukan hanya kisah tentang jatuhnya seseorang pemimpin, tetapi tentang kebangkitan sebuah bangsa. Ishakan, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, sebagai lembaga kepolisian tertua di Amerika Serikat, US Park Police adalah satuan pengamanan nasional pertama dengan yurisdiksi semua taman nasional di Washington DC, kota New York, San Francisco, dan lainnya. Unit tertua US Park Police dibentuk Presiden George Washington abad ke-18. Pasukan berkuda merupakan unit tertua dan kebanggaan kepolisian Taman Nasional AS. Walau dibentuk 1934 hanya dengan seekor kuda yang disewa dari peternak lokal, ini merupakan tradisi yang sudah dimulai ratusan tahun sebelumnya. So the agency was formed in 1791 by George Washington, and our mounted patrol was formed with one horse in 1934. I'm pretty sure, though, horses have always been a part of the gig because the city was founded with horses. Pada 1976, dalam rangka merayakan proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat ke-200, sejumlah istal polisi Taman Nasional dibangun sementara di lapangan National Mall. Pihak National Mall menilai istal yang usianya hampir 50 tahun ini perlu direnovasi sebagai bagian dari sejarah Washington DC. The horses of the mounted unit patrol the National Mall. They're really a friendly equine presence. You know, they can greet and guide the public and make sure everyone stays safe. You know, they say that one mounted patrol officer is worth 15 officers on the ground because of that presence they have when they're on horseback. Istal-istal baru yang modern dibangun berkat sumbangan warga dan kelompok. Ini juga berfungsi sebagai pelatihan dan pusat pendidikan. Menurut Anna, bekerja dengan kuda mirip dengan bekerja dengan manusia.
So what's special about having a horse as your partner? They have their own personality and you develop a bond with them that's like no other, and the more you work on that bond, the better they behave for you. Layaknya menamai anak, Anna memilih nama khusus bagi kudanya, Sybil. And so I was looking for a great name that was tied to history, American history, but represented a strong female. And I found the story of Sybil Ludington. Sybil Ludington, who's from upstate New York. She was about 16 years old and she rode 40 miles through the night over to Connecticut and back, warning that the British were coming. And so she's celebrated as a war heroine. Ini pekerjaan impiannya, keliling alun-alun nasional ibu kota bersama teman kepercayaan, bertemu orang dari berbagai bangsa yang biasanya selalu tersenyum melihat mereka. Dari Washington DC, VOA. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.